Baik, selamat malam Bapak. Jadi pada pertemuan kali ini saya diminta untuk menjelaskan pengertian mengenai function. Nah, pada pertemuan kali ini saya diminta untuk menjelaskan pengertian function dalam pemrograman. Nah, function adalah sekumpulan perintah atau blok code yang dirancang untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Function dapat dipanggil kapan saja saat diperlukan tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Contohnya, jika program membutuhkan perhitungan luas lingkaran berkali-kali, maka rumus tersebut cukup dibuat dalam satu function, kemudian dipanggil secara setiap kali dibutuhkan. Nah, selanjutnya mengapa function penting dalam pengembangan perangkat lunak? Function sangat penting karena pembuatan program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Alasannya, memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil, kemudian mempermudah proses debugging karena kesalahan lebih mudah ditemukan. Selain itu, memudahkan pemeliharaan program. Kemudian ada kode dapat digunakan kembali. Selain itu, memungkinkan beberapa programmer mengerjakan bagian program yang berbeda secara bersamaan. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, sebutkan manfaat penggunaan function dibandingkan menulis ulang kode. Nah, manfaat penggunaan function adalah mengurangi duplikasi kode, kemudian ada program menjadi lebih singkat, memudahkan perubahan jika terjadinya kesalahan. Tinggal memperbaiki satu function saja kalau misalnya terjadi kesalahannya. Kemudian ada lebih mudah dibaca karena setiap function memiliki tugas tertentu. Kemudian menghemat waktu penulisan program, dan terakhir function dapat digunakan kembali pada proyek lain. Sebagai contoh, dalam menulis rumus menghitung rata-rata sebanyak 10 kali, cukup membuat satu function lalu memanggil sebanyak yang diperlukan. Apa perbedaan function yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai? Nah, function yang mengembalikan nilai atau return value itu menggunakan tipe data seperti float, double, atau lainnya. Kemudian ada menggunakan perintah return dan hasilnya dapat disimpan ke dalam variabel. Contohnya integer tambah int a dalam kurung int b, maka returnnya adalah a plus b. Pemanggilan ini int hasil sama dengan tambah 5,3. Nah, function yang tidak mengembalikan nilai menggunakan tipe void, di mana tidak memiliki nilai yang dikembalikan, kemudian biasanya digunakan untuk menampilkan output atau melakukan suatu proses. Contohnya void salam akan ngeprint salam selamat datang. Nah, untuk soal nomor 5, di sini saya diminta untuk menjelaskan konsep modularitas function melalui function, yang mana modularitas adalah konsep membagi sebuah program besar menjadi program yang beberapa program kecil yang disebut modul atau function. Misalnya sebuah aplikasi CASIS terdiri dari function login, hitung total, cetak struk, dan function pembayaran. Setiap function memiliki tugas masing-masing sehingga program menjadi lebih terorganisir. Keuntungan modularitas ini adalah mudah dipahami, mudah diperbaiki, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan kembali. Kemudian untuk selanjutnya saya diminta untuk menjelaskan parameter. Nah, jelaskan parameter dan argumen. Parameter adalah variabel yang ditulis pada deklarasi function untuk menerima nilai. Contohnya int tambah int a, int b. Nah, variabel a dan b adalah parameter. Sedangkan argumen adalah nilai sebenarnya yang diberikan saat function dipanggil. Contohnya 5,8. Angka 5 dan 8 merupakan argumen. Singkatnya, parameter itu adalah declarative function. Argumen ada saat function dipanggil.
Kemudian mengapa parameter diperlukan dalam function? Parameter diperlukan agar function dapat menerima data dari luar tanpa parameter. Function hanya dapat bekerja pada eh, tanpa parameter. Function hanya dapat bekerja pada data yang sudah ditentukan di dalamnya. Keuntungan parameter yang pertama itu function dapat digunakan untuk berbagai data, kedua mengurangi penulisan function baru, dan yang ketiga membuat program lebih fleksibel. Contohnya daripada membuat luas 5, luas 10, luas 15 lebih baik cukup hanya menulis luas intcc. Nah, kemudian untuk soal nomor 8, saya diminta untuk menjelaskan perbedaan pass by value dan pass by reference. Nah, pass by value yang dikirim adalah salinan nilai variabel. Perubahan di dalam function tidak mempengaruhi variabel asli. Contohnya void ubah int x yang dimana x sama dengan 20. Jika dipanggil int a sama dengan 10, maka akan mengubah a. Nilai a tetap 10. Nah, sedangkan pass by reference yang dikirim adalah alamat memori menggunakan pointer. Perubahan di dalam function akan mengubah data asli. Contohnya void ubah int x yang mana asterisk x yang dimana asterisk x adalah 20. Pemanggilannya int a sama dengan 10, maka ubah dan a. Setelah selesai, nilai a menjadi 20. Untuk soal nomor 9, kapan sebaiknya menggunakan parameter dibandingkan variabel global? Parameter lebih baik digunakan ketika data hanya diperlukan oleh function tertentu. Alasannya, lebih aman, mengurangi ketergantungan antara bagian program, menghindari perubahan data yang tidak disengaja, function menjadi lebih mandiri, program lebih mudah diuji. Variabel global hanya digunakan jika benar-benar diperlukan oleh banyak bagian program. Bagian nomor 10, bagaimana parameter meningkatkan flexible function. Parameter memungkinkan satu function digunakan dengan berbagai nilai yang berbeda. Contohnya integer pangkat, integer angka, integer angka, di mana function tersebut bisa digunakan untuk 2 pangkat 3, 5 pangkat 2, 8 pangkat 4 tanpa perlu membuat function baru. Hal ini membuat program lebih fleksibel, efisien, dan mudah dikembangkan. Kemudian ada rekursif, di mana saya diminta untuk menjelaskan apa itu rekursif. Rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah function memanggil dirinya sendiri sampai mencapai kondisi tertentu. Contoh sederhana 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 sampai 5 kali 1. Dalam C, integer faktorial dalam kurung integer n, jika n sama dengan 1, maka returnnya 1. Return n asterisk faktorial n kurang dari 1. Nah, pada soal nomor 12, apa yang dimaksud dengan base case dan mengapa wajib ada? Base case adalah kondisi penghentian pada function rekursif. Tanpa base case, function akan terus memanggil dirinya sendiri sehingga menyebabkan infinity recursion dan akhirnya terjadi stack overflow, yaitu kondisi memori stuck penuh sehingga program berhenti atau mengalami crash. Ini contohnya if n sama dengan 1, return 1. Ini adalah base case. Kemudian untuk soal nomor 13, di mana di sini saya diminta untuk membandingkan pendekatan rekursif dan iteratif. Rekursif sendiri menggunakan pemanggilan function sendiri, lebih sederhana untuk masalah tertentu, menggunakan stack memori, biasanya lebih lambat dan cocok untuk struktur pohon atau pembagian masalah yang menjadi sub masalah. Sedangkan iteratif menggunakan perulangan, for, while, do while, lebih hemat memori, lebih cepat, tidak menggunakan stack recursion, dan cocok untuk penghitungan berulang yang sederhana. Secara umum,
Iteratif lebih efisien dalam penggunaan memori, sedangkan rekursif lebih mudah dipahami untuk masalah yang memiliki pola berulang secara alami. 14, saya diminta untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan rekursif. Kelebihannya sendiri, kodenya lebih singkat, mudah dipahami untuk algoritma tertentu, cocok untuk struktur data bertingkat, dan mempermudahkan penyelesaian masalah divide and conquer. Sedangkan kekurangannya, menggunakan lebih banyak memori, lebih lambat dibandingkan iterasi, berisiko menyebabkan stack overflow jika base case-nya salah atau tidak ada, dan sulit dilacak jika rekursifnya sangat dalam. Dan terakhir untuk soal nomor 15 di sini saya diminta untuk memberikan contoh masalah yang cocok diselesaikan secara rekursif berserta alasannya. Yang pertama itu faktorial. Alasannya karena setiap nilai faktorial bergantung pada faktorial sebelumnya. Contohnya 5 faktorial 5 kali 4. 5 kali 4 faktorial dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada deret Fibonacci yang dimana setiap bilangan Fibonacci merupakan hasil perjumlahan dua bilangan tersebut. Contohnya F5 sama dengan F4 ditambah F3. Nah, yang terakhir adalah penelusuran struktur pohon atau tree traversal. Di mana alasannya itu setiap node memiliki subtree kiri dan kanan yang memiliki struktur sama dengan pohon utama. Sehingga sangat alami diselesaikan menggunakan rekursi. Nah, contohnya itu binary search tree, kemudian ada struktur folder pada komputer, kemudian ada struktur menu aplikasi. Ya, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan mengenai sesi 14 ini. Semoga dapat Bapak terima. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika terlalu cepat dalam menjelaskan mohon dimaafkan juga Bapak. Sekian dari saya, terima kasih.